Oke, shalom adik-adik. Ketemu lagi sama aku, Kak Evan. Kak Evan. Ya, kayak gitu. Nah, udah agak kerasa nih hari Minggu lagi. Mari kita, kan tadi udah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang aku membawain tentang Yesus dan 11 sahabatnya. Kita lanjut. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Bapak. Kami masih bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kiranya Kau berkati apapun yang kami pelajari hari ini ya Bapak. Itu semua merupakan kehendak-Mu saja ya Bapak. Dan kiranya Kau buat kami bisa mengerti apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita lanjut. Nah, kita sekarang buka Alkitab. Ada Alkitab kan teman-teman? Adik-adik. Nah, kita buka di Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Di layar juga udah ada sih sebenarnya. Oke, ntar cari dulu. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Oke, mari kita baca. Yang bisa baca, yuk baca. Baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lanjut. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, jadi tadi itu kan menceritakan tentang ini ada judulnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi ini ceritanya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Masa di mana kebangkitan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus. Oke, nah ini ada ceritanya. Jadi pertamanya itu kan pas Minggu Paskah itu ada dua orang perempuan ini yang mengunjungi kubur Yesus setelah disalib kan. Tuh. Nah, terus ini peristiwa yang tadi Tuhan Yesus nunjukin nih lambungku. Nih kalau kalian bisa lihat ini adalah kelihatan lah kayak ini kan si Thomas kan, yang nggak percaya itu kan Thomas kan, dia yang ngobrak ngabrik lambungnya itu, biar dia percaya kalau Tuhan Yesus benar-benar bangkit gitu. Lalu pada akhirnya Tuhan Yesus naik ke surga gitu. Nah, yang mau kakak bahas itu selain cerita tentang kebangkitan tadi, kita harus tahu kenapa sih Tuhan Yesus bangkit, kenapa sih, dan kalau misalnya Tuhan Yesus bangkit ya kan emang bangkit kan. Nah, apa efek apa kuasanya apa ya? Kayak apa tujuannya buat kita? Nah, jadi Tuhan Yesus itu kalau emang datang ke dunia itu emang buat memberitakan kabar baik, terus habis itu ya mati, bangkit dan naik ke surga. Nah, bangkit ini itu Tuhan Yesus tuh bangkit dari apa ya? Kayak menang gitu loh, menang dari antara orang mati, dari antara bukan dari antara orang mati, dari kematian, maut, dari iblis gitu. Jadi ini tuh sebenarnya merupakan kemenangan, merupakan Tuhan Yesus tuh menang sama iblis itu. Kayak kan pernah lihat gambar orang apa Tuhan Yesus panco sama iblis. Ya itu panco pas ini ilustrasinya itu panco Tuhan Yesus yang menang gitu. Nah sama, jadi kuasa kebangkitan Yesus itu yaitu kemenangan atas maut dan juga selain itu karena kemenangan atas maut, jadi hidup kita itu jadi damai sejahtera, nggak diganggu sama iblis lagi kayak gitu. Meskipun Tuhan memang mengizinkan cobaan, tapi itu memang buat kita biar kuat lah, biar strong gitu. Gitu. Lanjut. Nah, diceritakan juga Tuhan Yesus kan apa setelah ngomong damai sejahtera bagi kamu, cerita kalau Tuhan Yesus itu mengutus murid-muridnya. Kan soalnya Tuhan Yesus sudah mau naik ke surga kan. Nah, ini ilustrasinya. Jadi ini kan nih lihat nih, tangannya ini kan bolong juga kan. Nih kalau dilihat. Nah, jadi itu ceritanya juga sama gitu loh. Maksudnya satu cerita di sini, yaitu Tuhan Yesus tuh ngutus murid-muridnya gitu. Tadi di ayat berapa tadi? Seperti Bapa mengutus aku. Nah, ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
Jadi kayak seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus lah sekarang yang mengutus murid-muridnya. Kamu ini maksudnya murid-muridnya pas itu. Nah, tadi kan judulnya Yesus dan 11 sahabat-sahabatnya. Yesus, nah sahabat ini maksudnya itu ya murid-muridnya Tuhan Yesus gitu. Murid-muridnya Tuhan Yesus pada saat itu, pengikutnya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya itu untuk memberitakan damai sejahtera dan tadi kuasa kebangkitan yang memberi kemenangan atas maut tadi itu. Nah, kita lanjut. Nah, tapi kan Tuhan Yesus naik ke surga. Kita masih ceritanya itu 11 orang tadi itu masih di bumi. Gimana sih Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya? Nah, tadi kan diceritakan ada dihembuskan Roh Kudus kan. Mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Nah, pada saat itu Tuhan Yesus tuh pada saat Tuhan Yesus masih di dunia itu Tuhan Yesus sudah menjanjikan ada Roh Kudus gitu yang nanti bakalan menyertai kita semua gitu. Jadi Tuhan Tuhan Yesus itu tetap ada, Tuhan Yesus itu tetap ada, yaitu Roh Kudus itu. Jadi nggak kemana, Tuhan Yesus masih di samping kalian itu masih ada Tuhan Yesus gitu, masih ada Roh Kudus gitu. Nah ini peristiwanya pada saat Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Setelah itu beberapa puluh hari kemudian, nah itu Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya dengan Pentakosta ini kayak api-api maksudnya api-api ini melambangkan Roh Kudus. Jadi penuh dengan Roh Kudus gitu. Ya akhirnya bisa apa ya melakukan kehendak Tuhan gitu untuk menyebarkan berita-berita baik tadi seperti itu. Oke. Nah, kita balik dulu. Nah, jadi kita nih udah tahu kan kalau kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sebenarnya membawa damai sejahtera, membawa kemenangan gitu. Jadi kita nggak seharusnya gitu takut untuk menghadapi apa ya bahasanya itu kalau secara kitab itu ya kebinasaan gitu. Kayak bener-bener mati udah gak ada kehidupan lagi ya kayak gitu. Nah tapi karena Tuhan Yesus bangkit maka setelah mati itu masih ada kehidupan kita sama Tuhan Yesus gitu di surga seperti itu. Jadi kita nggak perlu takut untuk binasa di bumi pun juga kayak gitu nggak perlu takut kita kan ada Roh Kudus kan tadi nah kayak gitu. Nah terus kita juga harus lihat nih dari murid-murid Tuhan Yesus oh disertai nih sama Roh Kudus jadi aku nggak perlu takut aku nggak perlu takut berjalan aku lo nggak berjalan sendirian gitu sama Tuhan gitu. Itu jadi yang harus ditangkap itu maknanya. Jadi kita nggak usah takut gitu karena ada Tuhan Yesus ada Roh Kudus dan juga kita juga disertai Tuhan untuk memberitakan kabar baik tadi. Kalau kalau kita misalnya apa ya jadi pengikut Tuhan Yesus jadi murid Tuhan Yesus ya kita bakalan damai sejahtera seperti itu. Itu deh. Oke. Oke, sebelum menutup pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa lagi. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Bapak. Kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau berkati, yakinkan kami ya Bapak bahwa Engkau ada di sini ya Bapak. Roh Kudus-Mu berkuasa ya Bapak. Kami percaya kebangkitan-Mu juga ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kiranya Engkau buat kami supaya tidak takut menghadapi apapun ya Bapak. Dan ketika kami takut ya Bapak, kiranya Engkau ingatkan selalu ya Bapak kalau Engkau ada selalu di samping kami. Terima kasih ya Bapak. Sekarang ya Bapak kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Mungkin ada yang mau belajar, ada yang mau beristirahat ya Bapak. Kiranya Engkau berkati supaya apapun yang kami kerjakan itu semua demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yeay, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi hari Minggu depan. Dadah.